warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epranto MC, kelas reguler B1. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney untuk tugas mata kuliah biostatistik. Sebelum kita melakukan praktek uji Mann-Whitney, kita harus mengetahui apa itu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka, dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Baiklah, kita akan mencoba menyelesaikan kasus dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Contoh kasusnya, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar pada pelajaran biostatistik kelas reguler PSK. Untuk keperluan tersebut, dosen tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, dosen tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai atau hasil belajar sebagai berikut. Dengan hipotesis ada perbedaan hasil belajar biostatistik antara kelas A dengan kelas B. Kita masuk ke nilai hasil belajar kelas A dan kelas B. Di sini sudah ada 10 responden dari kelas A dan 10 responden dari kelas B. Lalu kita membuat kode A untuk kelas A, kita buat kode 1, dan kelas B kita buat kode 2. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Pertama kita klik variable view. Di variable view, untuk yang pertama kita buat hasil. Di desimalnya kita buat 0. Di labelnya kita buat hasil biostatistik. Untuk di kolom kedua kita buat kelas. Desimalnya kita buat 0 juga. Di kolom label kita buat kelas. Untuk di value-nya kita buat kode 1 untuk kelas A, kita klik add. Lalu kode 2 untuk kelas B, lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Lalu kita ke data view, ada 2 kolom hasil dan kelas. Kita masukkan data seperti ini ke SPSS. Tujuh dua 67 80 70 68 76 70 70 58. Ini untuk kelas A kita buat kode 1. Lalu untuk kelas B 87 92 87 82 89 86 90 86 80 85. Lalu kelasnya kita buat kode 2 untuk
kelas B. Setelah kita memasukkan hasil dan kelas, kita lakukan uji Mann-Whitney dengan klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, klik to Independent Sample. Hasil biostatistiknya kita masukkan ke test variable list. Untuk kelas kita masuk ke grouping variable. Kita klik define group. Grup 1 kita untuk kelas A, yaitu kodenya 1. Grup B untuk kelas B, yaitu kodenya 2. Klik continue. Untuk di tes tipe, kita checklist atau centang Mann-Whitney U. Kita klik OK. Inilah hasil dari uji Mann-Whitney test. N ini menunjukkan jumlah, yaitu kelas A berjumlah 10, kelas B berjumlah 10, dengan total sampelnya 20. Lalu di tes statistik, kita lihat dahulu dasar pengambilan keputusan untuk uji Mann-Whitney. Jika nilai asumsi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dan jika nilai asumsi lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kita kembali ke hasil pengujian tadi. Kita bisa lihat nilai asumsi detailnya kurang, yaitu 0,000. Setelah kita lihat pengambilan putusannya, berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa nilai asumsi atau tutil sebesar 0,00 lebih kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai hasil belajar biostatistik antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada pelajaran biostatistik kelas reguler PSIK. Demikianlah praktek SPSS dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.